Ini adalah kisah tentang seorang pria sederhana yang dihina dan dipecat, tapi justru membuat bos cantik jatuh hati. Tulis di komentar kalian dari kota mana menonton. Jangan lupa subscribe. Semoga Allah limpahkan rezeki dan keberkahan untuk kalian yang sudah subscribe. Amin. Pagi itu, showroom mobil mewah di jantung Jakarta berkilau dengan cahaya lampu neon. Lantai marmer putih memantulkan bayangan mobil-mobil mengilap yang dipajang rapi. Di sudut ruangan, seorang pria sederhana membungkuk dengan kain pel di tangannya. Dialah Raka, petugas kebersihan yang setiap hari datang lebih awal daripada semua karyawan. Tubuhnya kurus, kemeja lusuh yang dipakai sering terlihat kebesaran, namun wajahnya selalu dihiasi senyum ramah. Bagi sebagian orang, ia hanyalah pembersih lantai yang tak penting. Tapi bagi sebagian pelanggan, ada sesuatu yang berbeda dari Raka. Setiap kali menyapa, ada ketulusan yang membuat orang merasa dihargai. Seorang pria paruh baya datang pagi itu. Ia tampak ragu berjalan memasuki showroom, mengenakan pakaian sederhana yang tidak sebanding dengan kemewahan tempat tersebut. Para staf marketing hanya melirik sekilas, lalu kembali sibuk menatap layar ponsel. Raka melihat kegugupan pria itu. Dengan langkah ringan, ia menghampiri sambil tersenyum. "Selamat pagi, Pak. Mau lihat mobil tertentu, atau saya bantu tunjukkan?" tanyanya sopan. Pria itu sempat heran, tak menyangka akan disambut sehangat itu. Ia pun mengangguk. Raka, dengan kesederhanaannya, menuntunnya berkeliling, menjelaskan sebisanya, tanpa ada kepura-puraan. Tak ada yang tahu, percakapan singkat itu membuat pria paruh-baya merasa nyaman. Dan dari kenyamanan itulah, keputusan besar akan lahir. Namun saat itu, tidak seorang pun menyadari betapa pentingnya arti kehadiran Raka di showroom mewah tersebut. Di balik kaca ruangan lantai 2, seorang wanita muda berdiri dengan tangan terlipat di dada. Gaun kerjanya rapi, sepatu hak tinggi berkilau, dan wajahnya memancarkan wibawa sekaligus kecantikan. Dialah Laras, manajer showroom yang masih berusia akhir 20-an. Bagi banyak orang, Laras adalah gambaran kesempurnaan. Cantik, pintar, dan ambisius. Namun di balik senyum profesionalnya, ada sifat keras kepala dan gengsi yang tinggi. Ia tidak suka sesuatu yang terlihat merusak citra showroom, apalagi jika itu datang dari seorang petugas kebersihan. Tatapannya tajam menyorot ke bawah, melihat Raka yang masih sibuk membantu pelanggan. Bibirnya mengerucut tipis. Baginya, itu bukanlah tugas seorang pembersih lantai. Kenapa dia selalu ikut campur? Tugasnya hanya mengepel, bukan melayani tamu, gumam Laras pelan. Tak lama kemudian, seorang pria muda masuk dengan penuh percaya diri. Jasnya elegan, rambut tersisir rapi, senyum menawan tak pernah lepas dari wajahnya. Namanya Rio, staf marketing baru yang direkrut khusus karena kelihayan bicara dan penampilannya yang meyakinkan. Rio segera mendekati Laras. "Tenang saja, Mbak. Urusan seperti itu biar saya yang tangani. Orang seperti dia hanya bikin showroom ini kelihatan murahan." Kata-kata Rio membuat Laras tersenyum tipis. Ia merasa ada yang sejalan dengan pikirannya. Sejak saat itu, keduanya sering berdiri bersama, mengawasi setiap gerak-gerik Raka. Tanpa disadari, benih-benih ketidakadilan mulai tumbuh. Raka tetap bekerja seperti biasa, tak peduli pada tatapan sinis dari atas. Namun di antara pelan dan senyumnya, ia tahu, badai besar sedang mengintai. Siang itu showroom tampak ramai. Beberapa calon pembeli berdatangan, menatap mobil-mobil mewah dengan mata berbinar. Raka tetap sibuk dengan pekerjaannya, sesekali menyapa tamu yang kebingungan mencari informasi. Namun, momen itu tiba ketika Rio sengaja mempermalukannya di depan orang banyak. Seorang pelanggan muda bertanya tentang salah satu mobil sport, dan sebelum staf marketing turun tangan, Raka dengan sopan memberi jawaban sederhana sebatas yang ia ketahui. Rio tiba-tiba menepuk bahu Raka dengan keras, membuat semua orang menoleh. "Hei, tugasmu apa sih? Mengepel lantai atau jadi sales? Jangan sok tahu di depan tamu, bikin showroom ini kelihatan murahan," ucap Rio lantang sambil tertawa. Beberapa staf ikut tersenyum kecut, seakan mendukung ejekan itu. Raka terdiam, menunduk, dan memegang erat kain pel di tangannya. Suasana menjadi canggung, pelanggan yang tadi bertanya pun tampak kikuk. Dari atas,
Laras hanya menatap dingin tanpa berusaha menghentikan Rio. Seolah baginya, hinaan itu pantas diterima seorang pembersih lantai. Di dalam hati, Raka merasa dadanya sesak. Ia ingin sekali menjawab, ingin sekali mengatakan bahwa niatnya hanya membantu. Namun bibirnya terkunci rapat. Satu kalimat saja yang bergema dalam batinnya. Sampai kapan aku harus diam, dan terus dihina seperti ini? Beberapa hari setelah kejadian itu, showroom tampak sepi. Hanya beberapa karyawan yang sibuk mengetik laporan, sementara Rio berdiri dengan gaya percaya diri, sibuk memainkan ponsel di tangannya. Pintu kaca berayun pelan, menampakkan sosok seorang pria tua dengan rambut memutih. Pakaiannya sederhana, wajahnya keriput, dan langkahnya perlahan. Tak seorang pun dari staf marketing menyambutnya, mereka hanya melirik sekilas lalu kembali ke urusan masing-masing. Raka yang sedang mengepel lantai melihat kegugupan pria tua itu. Ia segera menghampiri sambil tersenyum tulus. "Selamat siang, Pak. Silakan, kalau mau lihat-lihat mobil, saya bisa temani." Pria tua itu menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Mereka berjalan bersama melewati deretan mobil mengilap. Dengan bahasa sederhana, Raka menjelaskan fitur-fitur yang ia ketahui, sambil sesekali mendengarkan cerita sang bapak tentang anaknya yang sedang mencari kendaraan untuk bekerja. Tidak ada sikap merendahkan, tidak ada tatapan meremehkan. Hanya percakapan jujur dari hati ke hati. Di sela obrolan itu, pria tua itu menepuk bahu Raka. "Jarang ada anak muda seperti kamu. Sopan, tulus, dan mau mendengarkan." Tanpa diketahui siapapun, pertemuan sederhana ini akan mengubah arah hidup Raka. Sebab pria tua itu bukan sekadar pelanggan biasa. Ia membawa keputusan besar yang kelak akan membuka semua mata. Namun, di saat harapan kecil mulai tumbuh, sebuah kabar buruk datang menghantam. Tubuh Raka mulai melemah, wajahnya pucat, dan demam tinggi membuatnya tak sanggup lagi berdiri tegak. Demam itu makin parah. Raka terbaring lemah di kamar kos kecilnya. Tubuhnya menggigil, napasnya pendek, dan wajahnya pucat pasi. Dokter di klinik dekat kos menyatakan ia terkena tipes dan harus beristirahat total selama beberapa minggu. Dengan sisa tenaga, Raka memberanikan diri menghubungi pihak showroom. Ia mengetik pesan sederhana kepada Laras, meminta izin untuk cuti beberapa hari. Pesan itu dikirim dengan harapan ada sedikit pengertian. Namun jawaban yang datang justru membuat dadanya semakin sesak. Laras membalas dengan dingin, singkat, tanpa empati. "Mulai hari ini kamu tidak perlu masuk lagi. Showroom butuh orang sehat, bukan beban." Raka terdiam, menatap layar ponsel dengan mata berkaca-kaca. Bukan hanya sakit yang ia tanggung, tetapi juga rasa diperlakukan tidak adil. Seluruh pengabdian, kerja keras, dan ketulusannya seakan tidak berarti apa-apa. Di showroom, Laras berdiri di depan para staf dengan wajah dingin. "Mulai hari ini, Raka resmi diberhentikan. Fokus kita adalah citra showroom, bukan orang-orang yang tak tahu tempatnya." Rio tersenyum puas mendengar pengumuman itu. Baginya, jalan kini terbuka lebar tanpa gangguan seorang pembersih lantai yang terlalu mencuri perhatian. Sementara itu, di kamar kos yang pengap, Raka menggenggam erat kain pel yang masih terlipat di sudut. Air matanya jatuh tanpa suara. Dalam hati kecilnya, ia hanya bisa berbisik lirih, "Allah, berikan aku kekuatan." Beberapa hari setelah pemecatan itu, suasana showroom terasa berbeda. Walau mobil-mobil mewah tetap berjajar indah, ada kehampaan yang tidak bisa dijelaskan. Beberapa pelanggan lama yang biasanya ramah kini enggan kembali. Suatu pagi, sebuah sedan hitam berhenti tepat di depan pintu utama. Dari dalamnya keluar seorang pria berusia lanjut dengan langkah penuh wibawa. Dialah Pak Surya, pemilik showroom sekaligus ayah dari Laras. Wajahnya serius, sorot matanya tajam menelusuri ruangan. Para staf segera memberi hormat. Laras tersenyum sambil menghampiri, berusaha terlihat tenang. "Papa datang tanpa kabar dulu. Ada yang bisa aku bantu?" tanyanya dengan suara dibuat hangat. Namun Pak Surya langsung menatapnya dingin. "Aku dengar kamu memecat Raka." Laras menelan ludah, mencoba menjaga wibawanya. "Papa, dia hanya petugas kebersihan. Dia sakit, dan aku tidak mau showroom terbebani." Suara Pak Surya meninggi,
membuat semua karyawan terdiam. Kamu tahu berapa banyak pelanggan yang datang karena merasa dihargai olehnya? Kamu tahu siapa pria tua yang kemarin dia layani? Dia pengusaha besar, calon pembeli armada. Tapi sekarang dia menolak bekerja sama, karena orang yang paling jujur di sini justru kamu singkirkan. Wajah Laras pucat. Kata-kata itu seperti tamparan keras di depan banyak orang. Seakan belum cukup, kabar lain pun pecah. Dari laporan keuangan, terbongkar bahwa Rio diam-diam menggelapkan sejumlah uang perusahaan. Semua karyawan tercengang, termasuk Laras sendiri. Pak Surya menatap putrinya dalam-dalam. Kamu terlalu sibuk menjaga citra, tapi lupa menjaga hati. Yang kamu remehkan, justru adalah jiwa showroom ini. Ruangan itu sunyi. Laras berdiri terpaku, hatinya mulai diguncang penyesalan yang tak terhindarkan. Sore itu, langit Jakarta mendung. Laras duduk di kursinya dengan pikiran kalut. Kata-kata ayahnya terus terngiang di kepala, menghantam hatinya yang mulai rapuh. Untuk pertama kalinya, ia merasa dirinya telah melakukan kesalahan besar. Dengan keberanian yang ia kumpulkan, Laras mencari alamat kos sederhana tempat Raka tinggal. Ketika pintu terbuka, ia melihat sosok pria kurus itu, masih pucat dengan tubuh yang belum sepenuhnya pulih. Raka, suara Laras bergetar, berbeda jauh dari biasanya. Aku datang untuk meminta maaf. Raka terdiam, matanya menatap penuh keraguan. Selama ini yang ia kenal adalah sosok Laras yang dingin dan tak peduli. Namun kali ini, nada suara itu berbeda, lebih lembut, lebih tulus. Aku salah menilaimu, lanjut Laras dengan suara lirih. Kau bukan sekadar pembersih lantai. Kau adalah alasan showroom itu tetap hidup. Aku ingin kau kembali, bukan lagi sebagai petugas kebersihan, tapi sebagai kepala operasional. Raka terperangah. Ia tak pernah membayangkan kata-kata seperti itu akan keluar dari mulut Laras. Dadanya sesak, bukan karena sakit, melainkan karena perasaan yang bercampur aduk antara kaget, bahagia, dan takut tertipu lagi. Beberapa hari kemudian, Raka benar-benar kembali. Namun kali ini dengan posisi baru, meja kerja baru, dan penghormatan baru dari para karyawan. Showroom yang sempat suram, perlahan kembali ramai. Senyum pelanggan yang dulu hilang, kini mulai kembali berkat sentuhan kejujuran dan ketulusan yang dibawa Raka. Dari kejauhan, Laras sering memperhatikan. Setiap kali Raka berbicara dengan karyawan atau pelanggan, ada sesuatu yang membuat hatinya bergetar. Rasa kagum itu tumbuh perlahan, diam-diam menyusup, tanpa bisa ia hentikan. Namun, kebahagiaan itu belum sempurna. Karena tak lama lagi, seseorang akan datang dan menguji semuanya. Hari-hari di showroom kembali hidup. Raka yang kini menjabat kepala operasional membawa suasana berbeda. Para karyawan lebih bersemangat, pelanggan merasa dihargai, dan perlahan nama showroom itu mulai naik kembali. Namun ketenangan itu terusik ketika seorang pria datang memperkenalkan diri. Namanya Damar, seorang pengusaha muda mapan yang memiliki hubungan dekat dengan keluarga Laras. Penampilannya berkelas, mobil sport yang ia kendarai langsung menyedot perhatian banyak orang. Laras menyambutnya dengan senyum hangat. Damar, sudah lama tidak bertemu. Senang sekali kamu bisa datang. Damar tersenyum lebar, menatap Laras dengan tatapan yang sulit disembunyikan. Aku dengar showroom ini hampir jatuh, tapi sekarang mulai bangkit lagi. Ternyata kamu masih sehebat dulu. Percakapan mereka terdengar akrab, membuat beberapa karyawan berbisik-bisik. Sementara itu, Raka hanya berdiri dari kejauhan, menatap tanpa suara. Hatinya yang mulai tenang mendadak goyah. Hari demi hari, kehadiran Damar semakin sering. Ia tidak hanya datang sebagai pelanggan, tapi juga sebagai pria yang menunjukkan ketertarikan pada Laras. Senyuman, perhatian, bahkan hadiah-hadiah kecil, semuanya mengarah pada satu tujuan. Raka tetap bekerja dengan tekun, meski batinnya tersayat. Ia merasa kembali tersisih, bukan hanya sebagai karyawan rendahan, tapi kini sebagai pria yang tak mungkin sebanding dengan Damar. Setiap kali melihat Laras tersenyum bersama pria itu, hatinya seperti diremuk, namun mulutnya tetap terkunci. Dan dari sinilah, bayangan kelam kembali menghampiri. Karena kehadiran Damar bukan hanya mengguncang perasaan Raka, tetapi juga membuat posisinya di showroom kembali terancam.
Sejak kehadiran Damar, suasana showroom perlahan berubah. Laras yang dulu sering memperhatikan kerja keras Raka, kini lebih banyak menghabiskan waktu bersama pria mapan itu. Mereka tampak akrab, bahkan tak jarang tertawa di ruang kantor yang dulu terasa dingin. Bagi sebagian karyawan, itu hanyalah urusan pribadi atasan mereka. Namun bagi Raka, setiap momen kebersamaan itu menusuk hati. Senyum yang dulu ditujukan padanya, kini lebih sering terarah kepada Damar. Beban pekerjaannya pun semakin berat. Tugas-tugas yang seharusnya dikerjakan bersama tim, perlahan dilimpahkan padanya seorang diri. Jika ada kesalahan kecil, Rio yang kini masih bertahan justru menyalahkannya tanpa ampun. Laras yang dulu membela, kini diam saja, seolah tak lagi peduli. Malam-malam Raka kembali sunyi. Di kamar kosnya yang sempit, ia sering menatap layar ponsel, menulis pesan panjang untuk Laras. Pesan yang tak pernah ia kirim, hanya tersimpan di draft WhatsApp. Isi pesannya sederhana namun penuh perasaan yang tak pernah terucap. Aku tidak pernah menginginkan apapun darimu, Laras. Aku hanya ingin kau tahu, bahwa aku bekerja sepenuh hati karena aku peduli, bukan pada showroom itu, tapi padamu. Pesan itu tetap terkunci, tak pernah sampai. Raka memilih diam, memilih memendam semuanya, meski batinnya perlahan terkikis. Dan pada suatu malam, tubuhnya kembali tumbang. Di tengah perjalanan pulang setelah menyelesaikan tumpukan pekerjaan, ia terjatuh di jalan raya. Darah segar membasahi bajunya, membuat semua orang yang melihat terkejut. Suara klakson bersahutan malam itu. Orang-orang berlari menghampiri sosok tubuh yang tergeletak di pinggir jalan. Raka, dengan wajah penuh luka dan darah, berusaha bernapas dengan sisa tenaga. Matanya perlahan tertutup, sementara sirine ambulans meraung menembus kegelapan. Kabar kecelakaan itu cepat sampai ke showroom. Laras yang mendengarnya langsung pucat. Jantungnya berdetak kencang, tangannya bergetar hebat. Tanpa pikir panjang, ia berlari menuju rumah sakit. Sepanjang perjalanan, pikirannya kacau. Bayangan wajah Raka terus menghantui, bersama kata-kata ayahnya yang pernah menegur. Di ruang perawatan darurat, tubuh Raka terbaring dengan berbagai alat medis menempel di sekujur tubuhnya. Wajahnya pucat, napasnya berat. Laras menahan tangis, duduk di sampingnya, menggenggam tangan yang lemah itu. Perawat memberikan sebuah ponsel kecil yang ditemukan di saku Raka. Ini miliknya, ucapnya singkat. Dengan tangan gemetar, Laras membuka layar ponsel itu. Ia menemukan deretan pesan di aplikasi WhatsApp, pesan yang tidak pernah terkirim. Pesan-pesan itu semuanya tertuju padanya. Kata-kata sederhana, penuh kejujuran, penuh perasaan yang selama ini tak pernah ia duga. Air mata Laras jatuh tanpa bisa dibendung. "Kenapa kau tidak pernah bilang, Raka?" bisiknya lirih. Untuk pertama kalinya, Laras benar-benar hancur. Semua gengsi, semua harga diri, runtuh di hadapan pria sederhana yang kini terbaring tak berdaya. Ia mendekatkan wajahnya, berbisik dengan suara yang pecah. "Bangunlah, aku mohon. Jangan tinggalkan aku. Aku mencintaimu." Tangisnya pecah. Dan pada detik itu, Laras sadar, cinta sejati yang selama ini ia butuhkan bukan datang dari Damar atau siapapun yang berkilau, melainkan dari sosok sederhana yang dulu ia hina, yang dulu ia pecat, tapi justru dialah yang berhasil menaklukkan hatinya. Beberapa hari setelah operasi, Raka perlahan membuka mata. Cahaya lampu rumah sakit menusuk penglihatannya, membuatnya meringis lemah. Dan di sana, tepat di samping ranjang, Laras masih duduk. Rambutnya kusut, wajahnya sembab, seolah tak pernah berhenti menangis selama menjaga.